Yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Basir, Ustadz Samsuri, Ustadz Aris. Yang kami muliakan, kami hormati para ketua RT, wabil khusus, wakil ketua RW, Bapak Waluyong. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RT 010 yang hadir pada malam hari ini untuk menghadiri Tarhib Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan niat besar untuk menghidupkan agama Islam, menghidupkan syiar-syiar agama Islam, menyebabkan kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan kita dari segala penyakit, dijauhkan dari bala, dimurahkan rezekinya, dijadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita orang-orang yang bermanfaat untuk agama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tarhib Ramadan itu kalau bahasa kita adalah menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh lapang dada, dada terbuka, artinya bergembira. Ibarat kita mau kedatangan bapak kita barangkali, kedatangan orang yang kita cintai, atau barangkali kita akan dihadiri oleh orang-orang yang mulia, jadi kita sambut, kita hias ketika dia datang, kita sambut. Nah, itulah bulan Ramadan, tamu agung, bulan yang mulia. Semakin banyak sebutan untuk Ramadan, maka semakin banyak dan mulialah bulan tersebut. Maka bulan Ramadan itu disebut juga bulan maghfirah, bulan ampunan, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ampunan yang sebesar-besarnya. Bulan itqum minan nar, karena di dalamnya di bulan Ramadan itu banyak sekali Allah membebaskan hambanya dari neraka. Juga disebut bulan Al-Quran, karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Disebut juga bulan kemenangan, karena kita menang terhadap nafsu kita yang senantiasa menggoda, menjadikan kita malas, lemah. Di bulan Ramadan kita menang. Juga menang dalam peperangan, karena banyak peristiwa-peristiwa penting di sejarah umat Islam ini. Kemenangan-kemenangan diberikan pada bulan Ramadan. Perang Badar, Fathu Makkah, dan jangan lupa Bapak, tanggal 19 Ramadan, hari Jumat, waktu itu adalah kemerdekaan negeri kita. Jadi bulan Ramadan itu bulan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, yang waktu itu bertepatan dengan bulan Agustus. Demikianlah sepintas terkait dengan keutamaan sebutan-sebutan mulia. Dan kalau kita menyambut, memperingati hari-hari besar Islam, syiar-syiar ini adalah termasuk ibadah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, Al-Qur'an. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, bergembira dengan syiar-syiar agama Allah, sya'airallah, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Bulan Ramadan syiar Islam, puasa syiar Islam, haji syiar Islam, sholat syiar Islam, zakat syiar Islam. Nah, kita peringati, itu lahir dari ketakwaan hati yang dalam, artinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di masjid, ada banyak sahabat. Kemudian beliau naik mimbar. Mimbarnya itu ada tangganya. Kalau ini
tangganya cuma satu. Biasanya ada tangga. Tangganya yang tinggi itu Masjid Al-Azhar Jakarta Permen, tinggi sekali. Wahnya saya kalau naik mau khutbah itu takut saya. Tapi sekarang ditutup katanya, itu bawah saja. Nah, itu ada tangganya. Dulu ada tangganya. Masjid Madinah itu ada tangganya. Naik tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Naik tangga keduanya, mengucapkan amin. Kemudian mengucapkan lagi amin sampai 3 kali. Sehingga para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu? Belum pernah kita mendengar. Naik satu tangga amin, naik satu tangga amin sampai 3 kali. Kemudian beliau menjawab, baru saja malaikat Jibril datang memberitahu kepadaku. Arghamallahu anfa rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Merugi seseorang apabila dia menemui bulan Ramadan tetapi kok nggak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad amin. Merugi seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya itu kok dia tidak masuk surga. Amin. Ya Muhammad, merugi seseorang yang disebut namamu kemudian dia tidak bersolawat kepadanya. Jadi kalau ada disebut nama Nabi Muhammad, kita sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Kita mau terangkan yang pertama saja. Rugi seseorang yang datang kepadanya, hidup padanya bulan Ramadan, kok dia tidak diampunkan dosanya. Hadis ini menunjukkan adanya sebuah kesempatan emas. Kesempatan berharga itu tidak akan terjadi di setiap saat. Mesti hanya di waktu-waktu tertentu. Bulan yang kita ketahui ini ada 12. Bulan Ramadan salah satu dari bulan 12 tersebut. Kesempatan bulan Ramadan ini tidak datang di setiap waktu, hanya 1 bulan saja dari 12 bulan. Maka itu kesempatan emas harus kita isi, kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita selesai bulan Ramadan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya tadi berpuasa Ramadan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya.